Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Nisa Sukma Kolbiah, NIM 191011162200007, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kritik sastra. Tahap pertama pada kritik sastra yaitu adalah tahap apresiasi. Nah, pada tahap apresiasi ini berarti pembaca itu menilai kemasan sebuah karya sastra dengan menampilkan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah karya sastra yang sedang ia ulas. Lalu, pada tahap selanjutnya melakukan analisis, yaitu dengan menelaah kelemahan dan kelebihan pada karya sastra tersebut. Dan pada tahap yang terakhir yaitu adalah tahap pemberian tanggapan pada karya sastra. Nah, karena pada dasarnya kritik sastra ini kan bertujuan untuk memudahkan pembaca awam memahami karya sastra secara mendalam, khususnya hal-hal yang mungkin belum terungkap dalam karya sastra tersebut, karena karya sastra tersebut memiliki intensitas tinggi. Nah, jadi kritik sastra ini bertujuan untuk menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh karya sastra tersebut. Kritik sastra ini sebisa mungkin mengungkapkan hal tersirat yang bernilai untuk dijelaskan kepada pembaca awam. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh kritikus sastra dalam mengkritik sastra yaitu kritikus dilarang untuk menghakimi karya sastra yang sedang ia kritik. Mengapa? Karena hal tersebut sama saja dengan menghancurkan karya sastra itu. Sebagai kritikus, kita itu perlu mengkritik sastra dengan kerendahan hati, supaya hasil dari kritik sastra yang kita buat itu bukan malah menjelekkan karya sastra, tetapi menggali kekayaan atau kelebihan karya sastra yang sedang kita kritik. Struktur kritik sastra yang ditawarkan narasumber itu dimulai dari perkenalan. Nah, perkenalan yang dimaksud ini adalah di mana kritikus itu memperkenalkan terlebih dahulu karya sastra yang sedang ia kritik atau ia ulas, seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian penjagaan. Penjagaan yang dimaksud adalah di mana kritikus itu membawa pembaca menelusuri cerita. Setelah itu pendalaman. Pendalaman ini dilakukan dengan cara mengajak pembaca untuk masuk lebih dalam kepada hal-hal yang tidak tampak di permukaan cerita untuk menemukan hal-hal yang baru. Akhir dari penulisan kritik sastra ini yaitu refleksi. Refleksi ini menawarkan pandangan atau komentar kritikus untuk membantu pembaca memaknai pengalaman dalam kehidupan atau hal yang berhubungan dekat dengan pembaca. Dalam memberikan kritikan-kritikan terhadap karya sastra, kritikus tidak hanya sekedar mengkritik. Kritikus harus mempertimbangkan segala kelemahan dan kelebihan karya sastra, bukan berdasarkan perasaan pribadi atau opini pribadi saja, tetapi memperhatikan dasar-dasar dari teori sastra dalam memberikan penilaian terhadap karya sastra yang sedang ia teliti. Dan hasil dari kritik sastra ini juga bermanfaat bagi penulis karya sastra, karena dengan adanya kritik sastra ini bisa digunakan penulis untuk melakukan inovasi atau pengembangan terhadap karya sastranya. Dan juga kritik sastra ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu sastra, yang dimana ilmu sastra tersebut di dalamnya ada teori sastra dan sejarah sastra. Dan yang terakhir yaitu dengan adanya sejarah sastra dan teori sastra itu akan mempermudah pula seorang kritikus dalam proses kritik sastra. Penjelasan dari narasumber yang belum saya pahami mungkin pada kutipan adanya teori tidak menjamin bobot sebuah kritik sastra, bahkan kerap membuat jadi rumit. Mungkin pada kutipan tersebut yang belum saya pahami. Pengetahuan baru yang saya dapatkan dari penjelasan narasumber yaitu struktur kritik sastra yang ditawarkan oleh narasumber, yang dimana ada perkenalan, penjagaan, pendalaman, hingga refleksi.
Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.